individu yang telah mencukupi kebutuhan pokoknya, maka kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu bertambah menjadi investasi. Maksudnya adalah seseorang yang kebutuhan pokoknya terpenuhi dan dia masih memiliki kelebihan uang atau harta, daripada uang tersebut dianggurin, lebih baik diinvestasikan sehingga akan menghasilkan keuntungan. Ragam investasi ini bermacam-macam, diantaranya adalah tabungan, emas, tanah, sertifikat berharga, seperti saham dan obligasi, dan lain sebagainya. Berinvestasi di sektor pasar modal merupakan salah satu sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang yang menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi, dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Sebelum membahas lebih lanjut tentang investasi di pasar modal, kita perlu tahu apa sih pasar modal itu. Seperti pasar pada umumnya, yaitu tempat bertemunya si penjual dan si pembeli. Yang membedakan adalah sesuatu yang dijual pada pasar tersebut. Pada pasar modal, si penjual atau dalam hal ini adalah perusahaan atau pihak yang membutuhkan dana menawarkan investasi pada si pembeli atau pihak yang ingin meminjamkan dananya dalam bentuk tertentu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bisa berupa saham, obligasi, atau yang lainnya. Pasar modal sangat berperan penting bagi perekonomian suatu negara. Itu yang pertama adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Dan yang kedua adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi keuangan. Selanjutnya yaitu minat investasi. Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu gairah ataupun keinginan. Selain itu, minat dapat timbul karena adanya gaya tarik dari luar dan juga datang dari hati itu sendiri. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal besar untuk mencapai tujuan yang diminati. Dalam hal ini adalah berinvestasi, terutama di sektor pasar modal. Faktor yang mempengaruhi minat investasi ada 6. Yang pertama, neutral information adalah informasi yang berasal dari luar, memberikan informasi tambahan agar informasi yang dimiliki oleh calon investor menjadi lebih komprehensif. Lalu yang kedua adalah performance financial need, yaitu informasi pribadi yang diperoleh selama investor tersebut berkecimpung dalam dunia investasi yang dapat menjadi semacam pedoman bagi investor tersebut dalam investasi berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu self-image or firm image coincidence, yaitu informasi yang berhubungan dengan penilaian terhadap citra perusahaan. Yang keempat, social relevant, yaitu informasi yang menyangkut posisi saham perusahaan di bursa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar serta area operasional perusahaan nasional atau internasional. Lalu yang kelima yaitu klasik, merupakan kemampuan investor untuk menentukan kriteria ekonomis perilaku. Dan yang terakhir yaitu professional recommendation, merupakan pendapat saran atau rekomendasi dari pihak-pihak saran atau rekomendasi dari pihak-pihak profesional atau para ahli di bidang investasi. Dasar keputusan untuk melakukan investasi terdiri dari tingkat return harapan, tingkat resiko, serta hubungan antara return dan risiko. Return merupakan alasan utama orang berinvestasi untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen, tingkat keuntungan tersebut disebut sebagai return, suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut tingkat return tertentu atas dana yang telah diinvestasikan. Memiliki risiko yang tidak terlalu besar karena sudah sewajarnya jika investor mengharapkan return yang setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukannya.
Tetapi ada hal yang penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berupa besar resiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Umumnya semakin besar resiko, maka semakin besar pula tingkat return harapan. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuatannya di perusahaan tersebut. Keuntungan investor ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Dan resiko investor juga ada dua, yaitu capital loss dan resiko likuidasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Individu yang telah mencukupi kebutuhan pokoknya, maka kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu bertambah menjadi investasi. Maksudnya adalah seseorang yang kebutuhan pokoknya terpenuhi dan dia masih memiliki kelebihan uang atau harta, daripada uang tersebut dianggurin, lebih baik diinvestasikan sehingga akan menghasilkan keuntungan. Ragam investasi ini bermacam-macam, diantaranya adalah tabungan, emas, tanah, sertifikat berharga, seperti saham dan obligasi, dan lain sebagainya. Berinvestasi di sektor pasar modal merupakan salah satu sumber alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang yang menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham maupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal. Karakteristik obligasi ada 4. Yang pertama yaitu nilai nominal. Adalah nilai pokok dari suatu obligasi yang akan diterima oleh pemegang obligasi pada saat obligasi tersebut jatuh tempo. Yang kedua, kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala, atau kelaziman pembayaran kupon obligasi adalah setiap 3 atau 6 bulanan. Kupon obligasi dinyatakan dalam annual prosentase. Yang ketiga, jatuh tempo, yaitu tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai nominal obligasi yang dimilikinya. Yang keempat, penerbit atau emiten. Mengetahui dan mengenal penerbit obligasi merupakan faktor sangat penting dalam melakukan investasi obligasi retail. Slide selanjutnya, harga obligasi. Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, nilai pari adalah harga obligasi sama dengan nilai nominal. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% dikali 50 juta sama dengan 50 juta. Yang kedua, dengan premi atau at premium, yaitu harga obligasi lebih besar dari nilai nominal. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasi adalah 102% dikali 50 juta sama dengan 51 juta. Dan yang terakhir yaitu at discount atau dengan diskon, yaitu harga obligasi lebih kecil dari nilai nominal. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% dikali 50 juta sama dengan 49 juta.